Kisah ini menceritakan konflik hebat keturunan Pandu dan Dristarashta dalam memperebutkan tahta kerajaan. Menurut sumber yang saya dapatkan, epos ini ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Namun, fakta sejarah yang dicatat dalam buku tersebut masanya juga lebih awal 2000 tahun dibanding penyelesaian bukunya. Artinya, peristiwa ini dicatat dalam buku ini diperkirakan terjadi pada masa kurang lebih 5000 tahun yang silam. Buku ini mencatat tentang kehidupan dua saudara sepupu, yakni Kurawa dan Pandawa, yang hidup di tepian sungai Gangga meskipun akhirnya berperang di Kurukshetra. Namun, yang membuat orang tidak habis pikir adalah kenapa perang pada masa itu begitu dahsyat. Padahal, jika dengan menggunakan teknologi perang tradisional, tidak mungkin bisa memiliki kekuatannya sebegitu besarnya. Spekulasi baru dengan berani menyebutkan perang yang dilukiskan tersebut kemungkinan adalah semacam perang nuklir. Perang pertama kali dalam buku catatan dilukiskan seperti berikut ini. Bahwa Arjuna yang gagah berani duduk dalam Waimana atau sarana terbang yang mirip pesawat terbang dan mendarat di tengah air lalu meluncurkan gendawa, semacam senjata yang mirip rudal atau roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh, seperti hujan lebat yang kencang mengepungi musuh dan kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap, sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa. Angkasa menjadi gelap gurita. Semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi. Kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup, disertai dengan debu pasir. Burung-burung bercicit panik seolah langit akan runtuh. Bumi merekah. Matahari seolah-olah bergoyang di angkasa. Panas membara yang mengerikan yang melepaskan senjata ini membuat bumi berguncang, gunung bergoncang. Di kawasan darat yang luas, binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk. Air sungai kering kerontang, ikan, udang, dan lainnya semuanya mati. Saat roket meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh terbakar bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Jika akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna bagaikan sebuah badai api, maka akibat serangan yang diciptakan oleh bangsa Alengka juga merupakan sebuah ledakan nuklir dan racun berdebu radioaktif. Gambaran yang dilukiskan pada Perang Dunia Kedua antara Rama dan Rahwana lebih membuat orang berdiri bulu romanya dan merasa ngeri. Pasukan Alengka menumpangi kendaraan yang cepat, meluncurkan sebuah rudal yang ditunjukkan ke 3 kota pihak musuh. Rudal ini seperti mempunyai segenap kekuatan alam semesta. Terangnya seperti terang puluhan matahari. Kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar sehingga tidak bisa dibedakan. Bulu rambut dan kuku rontok terkelupas. Barang-barang porselen retak. Burung yang terbang terbakar gosong oleh suhu yang tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para prajurit turun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya. Banyak spekulasi bermunculan dari peristiwa ini. Di antaranya ada sebuah spekulasi baru dengan berani menyebutkan bahwa Perang Mahabharata adalah semacam perang nuklir. Tapi, benarkah demikian yang terjadi sebenarnya? Mungkinkah jauh sebelum era modern seperti kita ini, ada sebuah peradaban maju yang telah menguasai teknologi nuklir, sedangkan masa sebelum 4000 sebelum Masehi dianggap sebagai masa prasejarah, di mana peradaban Sumeria dianggap peradaban tertua di dunia, tidak ditemukan kemajuan semacam ini. Namun, selama ini terdapat berbagai diskusi, teori, dan penyelidikan mengenai kemungkinan bahwa dunia pernah mencapai sebuah peradaban yang maju sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Teori Atlantis, Lemuria, kini makin diperkuat dengan bukti tertulis seperti percakapan Plato
mengenai dialog Solon dan pendeta Mesir kuno, mengenai Atlantis. Naskah kuno Hinduisme mengenai Ramayana dan Batara Yuda, mengenai dinasti Roma kuno, dan bukti arkeologi mengenai peradaban Mohenjo-daro, Easter Island, dan piramid Mesir maupun Amerika Selatan. Ada sebuah teori mengenai kemungkinan manusia pernah memasuki zaman nuklir lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Peradaban Atlantis di barat dan dinasti Rama di timur diperkirakan berkembang dan mengalami masa keemasan antara tahun 30.000 sebelum Masehi hingga 15.000 sebelum Masehi. Atlantis memiliki wilayah mulai dari Mediterania hingga pegunungan Andes di sebelah Samudra Atlantis, sedangkan dinasti Rama berkuasa di bagian utara, India, Pakistan, Tibet, hingga Asia Tengah. Peninggalan prasasti di Indus, Mohenjo-daro, dan Easter Island atau Pasifik Selatan hingga kini belum bisa diterjemahkan, dan para ahli memperkirakan peradaban itu berasal jauh lebih tua dari peradaban tertua yang selama ini diyakini manusia, yaitu 4.000 tahun sebelum Masehi. Beberapa naskah Weda dan Jain yang antara lain mengenai Ramayana dan Mahabharata ternyata termuat bukti historis maupun gambaran teknologi dari dinasti Rama yang diyakini pernah mengalami zaman keemasan dengan 7 kota utamanya, yang salah satunya adalah Mohenjo-daro, yaitu Pakistan Utara. Dalam satu cuplikan cerita dalam epos Mahabharata, dikisahkan bahwa Arjuna dengan gagah berani duduk di Waimana, yaitu sebuah benda mirip pesawat terbang, dan mendarat di tengah air lalu meluncurkan Gendawa, semacam senjata yang mirip rudal atau roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gancar di atas wilayah musuh. Lalu dalam sekejap bumi bergetar hebat. Asap tebal membumbung tinggi di atas cakrawala. Dalam detik itu juga, akibat kekuatan ledakan yang ditimbulkan dengan segera menghancurkan dan menghanguskan semua apa saja yang ada di situ, yang membuat orang lain tidak habis pikir. Sebenarnya, senjata semacam apakah yang dilepaskan Arjuna dengan Waimananya itu? Ada beberapa penelitian yang berusaha menguak takbir misteri kehidupan manusia di masa lampau ini, tentang bagaimana kehidupan sosial hingga kemajuan ilmu dan teknologi mereka. Beberapa waktu belakangan, banyak hasil penelitian yang sangat mengejutkan.